Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menyimpulkan perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme secara benar. 2. Siswa mampu menganalisis pokok pikiran dari suatu bacaan non-fiksi dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara 3. Siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem dengan runtut. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar ini, kira-kira simbiosis apa ya? Ya benar, yang pertama adalah contoh simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme antara ikan hiu dengan ikan remora. Dan yang ketiga adalah gambar nyamuk dengan tubuh manusia. Gambar ini adalah contoh simbiosis parasitisme. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kalian telah belajar tentang simbiosis. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Pada contoh tadi, gambar yang pertama adalah contoh simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, lebah diuntungkan karena mendapat madu dari bunga, sedangkan bunga juga diuntungkan karena dibantu oleh lebah dalam proses penyerbukan. Gambar yang kedua tadi adalah contoh simbiosis komensalisme antara ikan hiu dengan ikan remora. Simbiosis komensalisme itu apa, anak-anak? Ya, simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Ikan remora diuntungkan dengan memakan sisa-sisa ikan yang menempel pada ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan, meskipun ikan-ikan tadi yang menempel pada ikan hiu dimakan oleh ikan remora. Nah, pada contoh yang ketiga tadi adalah contoh simbiosis parasitisme antara nyamuk dengan tubuh manusia. Apa itu simbiosis parasitisme, anak-anak? Ya, simbiosis parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Jadi pada contoh ini anak-anak, nyamuk diuntungkan karena apa? Ya, karena nyamuk menghisap atau memakan darah manusia. Sedangkan manusianya dirugikan karena apa, anak-anak? Nanti kulitnya bisa bentol-bentol, gatal, bahkan yang lebih parah bisa menyebabkan penyakit apa? Demam berdarah. Jadi, apakah kesimpulan dari ketiga contoh simbiosis tadi? Ya,
Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Jadi, dari ketiga contoh tadi, masing-masing dari contoh simbiosis tadi itu saling bergantung karena satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya saling bergantung untuk memperoleh apa anak-anak? Ya, memperoleh makanan. Sekarang kita belajar menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Masih ingatkah kalian anak-anak dengan peta pikiran? Ya, betul sekali. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan biasanya dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Untuk memahami bagaimana cara membuat peta pikiran, sekarang mari silahkan kalian baca teks berikut ini. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Pada rantai makanan, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen ke konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, kalian bisa menemukan kosakata baru dan mencari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada bacaan tersebut, terdapat beberapa kosakata baru, di antaranya 1. Ekosistem. Artinya, keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dalam komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi.
2. Energi, artinya daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya, dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari. Energi juga bisa diartikan sebagai tenaga. 3. Produsen, artinya penghasil bahan makanan. 4. Konsumen, pemakan barang hasil produksi. 5. Herbivore, artinya hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. 6. Predator, artinya binatang yang hidupnya dari pemangsa binatang lain. Predator juga bisa diartikan hewan pemangsa hewan lain. 7. Kompleks, artinya mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. 8. Komponen, artinya bagian dari keseluruhan. 9. Mangsa, artinya binatang yang menjadi makanan binatang buas. 10. Karnivor, artinya hewan pemakan daging seperti anjing, kucing. 11. Omnivor, artinya hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan. Dari kosakata baru ini, kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah peta pikiran. Kosakata yang baru yang sudah kalian temukan bisa kalian gunakan untuk membuat cabang dari sebuah peta pikiran. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Masih ingatkah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, betul sekali. Rantai makanan merupakan urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Di dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Karena terbentuk lebih dari satu makanan, maka disebutlah jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Nah, anak-anak, coba kalian amati jaring-jaring makanan berikut ini. Kira-kira ada berapa rantai makanan ya? Anak-anak, di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 di antaranya sebagai berikut. Contoh yang pertama, rantai makanan yang pertama adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Padi berperan sebagai produsen, kemudian tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Contoh rantai makanan yang kedua adalah tanaman wortel dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh serigala. Kemudian serigalanya dimakan oleh harimau. Wortel berperan sebagai apa, anak-anak? Ya, betul, berperan sebagai produsen. Kemudian kelinci konsumen tingkat 1. Serigala berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jadi pada rantai makanan ini terdapat aliran energi. Aliran energinya bagaimana, anak-anak? Padi mengalirkan, tikus memperoleh energi dari padi. Kemudian ular memperoleh energi dari memakan
tikus, dan burung elang memperoleh energi dari memakan ular. Nah, rantai makanan yang lainnya bisa kalian cari lagi. Nah, anak-anak, itu tadi perbedaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga kalian sudah paham ya perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.